Hai, Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan berdiskusi singit di dunia burung bersama teman Bagus dan Kang Pio nih. Kali ini kita akan membahas gimana sih caranya burung menghasilkan keturunan albino. Nah, penasaran kan? Cus, tonton sampai habis ya. Waduh, saya senang banget asli diterima di sini dan waduh, lihat aviari udah kayak lihat surga. Karena saya senang hewan, Kang Pio. Oke, silahkan. Wih, mantep nih, dibukain dari. Waduh, megah nih, mantap. Gimana, Mas? Adem, perasaan hati adem, pikiran adem. Tenang, udah nggak mikirin masalah yang ada di luaran. Juga kalau lagi stres nih, banyak pikiran, langsung ke sini. Langsung ini, Langsung Mas kesini. Bagus, saya OTW nih. Nah, gitu. Langsung ke Nanti kalau kesini. misalkan ada ini apa, lagi mumet, pikiran kesini aja main datang. Boleh, saya mau tanya dulu, Kang Pio tuh asli mana, Kang Pio? Garut. Garut, sama berarti sama Mas Bagus, sama. Asli Garut, dodol. Kapan-kapan saya mampir ke Garut dah. Kalau dia sebenarnya Cianjur lahirnya. Oh, Cianjur, Cianjur. Cuman tinggalnya. tinggal di Garut. Dari Garut. Udah, Mas, kita kesana yuk. Hayu. Kita didek biar lebih enak. Adem ya, beda apa di luar sama di dalam cuacanya. beda. Panasnya gimana di luar, pas masuk ke dalam langsung Cas gitu. Apalagi ada air, ada ikannya. tuh, ada aduh. suara air, ada Mantep ini. suara burung. Sejuk banget. Kang Pio, biasanya itu kan burung pada datang, Kang Pio. Ini kebetulan udah kasih makannya. Enggak sih. Bisa panggil. Bisa. Oh, Kayak kayak ada hatongnya nih. Wede. Tuh. Ayo sini. Kok ke saya nggak mau, Kang Pio? Mau. Mau. Ayo. Panggil lagi, Kang Pio. Ini Mas Esan nih, Mas Esan. Ini lihat Instagram sama Facebooknya Esan, Esan. jadi aku jadinya Mas Esan. Esan. Tapi sebetulnya Mas tuh namanya siapa? Agung. Mas Agung, iya. Ya, Agung Setiawan. Agung Setiawan. Setia kawan dan setia wanita. Asli dari Asli Cirebon. Cirebon. Asli Iya. Cirebon. Siap, nanti juga saya jadi orang Cirebon kok. Biar dekat nih, biar dekat. Jangkrik, pegang jangkrik. Coba nih, saya pegang Coba. jangkrik nih. Saya penasaran sama yang sering konten Kang Pio sama Mas Bagus itu yang albino jalak kebo. Jalak jalak kebo. kebo. Nanti kita lihat di sana. Tuh. Guys, kapan lagi nih bisa tur di sini dan Nice. jinak-jinak ini. Terus biasanya yang makan kayak gini nih, yang sering deketin burung apa aja, Kang Pio? Random sih. Random ya? Apa aja? Jalak kebo juga makan ya? Iya. Makan. Biasanya ngumpul ke sini, cuman mungkin dia udah kenyang tadi. Udah kenyang bener. Jadi bergiliran burung-burung yang ini. Kang Pio, saya mau tanya, Ya. kalau cirinya jantan betina di Sri Gunting sendiri nih, yang hitam ini yang Nah, bukit ya? Itu kayak gimana sih, Kang kalau Pio? Sri Gunting ini ya monomorfik ya. Jadi burungnya bentuk jantan dan betina itu Sama serupa. memiliki karakter suara yang sama. Jadi tidak bisa dibedakan kecuali mereka Buang air kecil. Ada yang benar. ada yang jongkok apa berdiri ya? Betul. Seperti itu kurang lebih. Kurang lebihnya seperti itu ya, Kang Pio. Ya intinya kalau mereka sedang berkembang biak, mungkin kita bakal tahu nanti ngelihat siapa yang bertelur, mungkin itu Iya, betinanya. benar. Tapi yang jelas si gunting ini memiliki karakter suara dan Fisik, bentuk sama. fisik yang sama. Antara jantan dan betina. Nah, ini apa nih, Kang Pio? Yang tadi deket tuh. Oh, yang barusan Sriwang. itu Nah. Sriwang Jepang. Oh, berarti Sriwang dari Jepang gitu. Oh iya, betul. Jadi burung migran. Oh, migran. Ya migran. Jadi migran terus dia di musim-musim tertentu ketika di daerah asalnya itu bersuhu dingin, mereka mencari suhu yang lebih panas. Ya, lebih hangat. Lebih hangat, bener-bener. Dan tersedia makanan di situ dan salah satu tujuannya, salah satunya ya karena penyebaran Sriwang itu di Asia. Jadi Asia Tenggara apa Asia semua Asia? ya betul. Jadi Sri Lanka, India,
Bangladesh, Filipina, terus sampai ke Indonesia. Indonesia ada ya. Tadi perasaan ada cala kebo yang kesini itu headnya ya, karena Iya, ada betul. Itu headnya. ada gelangnya. Iya. Nah, ini nih. Nah ini nih. Ini keturunan pertama dari jalak kebo albino. Oh, 2. F2 berarti. Terus kebiasaan makan Sri Gunting itu menyambar ya. Oh, Kayak gini ya. oh, Kiri-kiri Sri Gunting. iya iya. Coba ya. Kebiasaannya di sini aja deket. Nah, di sini aja biar kelihatan sama kamera. Nah, Oh, cepet ya. cepet. Nah, gitu. Iya. Nah, ini juga sama, sriwang juga bisa. Di sini tuh sriwangnya ada 2 pasang. Sriwang 2 pasang. Yang satunya lagi tali pocong, sriwang tali pocong. Ya yang putih tadi ya. Flycatter itu yang triptychon apini. Terus kalau yang itu atro, yang itu namanya atro. Kalau yang apa? Yang warnanya ungu. Warnanya ungu. Saya mau berkeliling dong. Ayo, Soalnya berkeliling. masih banyak yang mau Oke. ditanyakan Pak Anggi. Ayo. Kayak kura-kura. Oke. Ini kura-kura aldabra ya. Nah, benar. Kura-kura aldabra. Aldabra guys. Aduh. Cuman bedanya sulcata nggak bisa gede segini apa bisa sih? Agak tipis kayaknya ya kalau sulcata di bawah Ininya ya. di bawah itu. Ini kan lebih cembung gitu. Kalau sulcata memang warnanya hampir sama, terus besarnya juga hampir sama, tapi agak tipis. Agak tipis ya. Ya. Burung yang di sini kan saya pernah lihat konten itu kayak ada yang kata Kang Pio kan ada yang apa Serang saring serang gitu. Menanganinya kayak gimana sih Kang Pio? itu menangani burung yang itu memang bisa disebut sulit ya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Nah, ini namanya siapa Kang Pio? Ini si John. John. Iya. John. 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 Hey. John. John. Nah, ini Nah. pasangannya nih. Nah, Oh, pasangannya. ini pasangan baru si John. Nah, Suami ketiga. kalau jalak ini sarangnya pindah-pindah enggak? Kang Pio. Pindah. Pindah. Oh, pindah-pindah. Iya. Misalkan Tapi yang sekarang malah udah 3 kali. Kalau sarang pertama si John ini dia bersarang di sana tuh, di atas sana. air terjun Di lubang belakang. di atas air terjun. Resin. Ah, Itu generasi pertama si John sama si Jack. Jangan-jangan si John guys, Yakin dijamin ini mah. kita review lagi nih bau tainya ya. Oke, enggak. Jack itu di sini lagi bulan madu guys tuh. Ini albino guys, ini albino. Putih. Jadi ada 2 ekor anak si Jack John ya. Nah, kedua itu sarangnya di mana? Tetap di situ. yang kedua dia bersarang di sana tuh, di rumah pohon. Mau lihat gak sarang sana? Mau? Iya. Ada telurnya nggak? Sambil lihat dah. Ini Anaknya udah keluar Anaknya ini. Oh, Udah keluar. anaknya udah keluar. Soalnya saya penasaran sama ini. Nah, Ini anaknya. ya ini anaknya. Yang ini tuh anak pertama si John sama si Jack, yang 2 ini tuh. Menghasilkan 2 keturunan. Nah, sekarang si John ini dikawin sama anaknya generasi pertama nih, sama 1. Ini Dan menghasilkan itu anaknya yang baru. Tuh. Tapi Head belum lagi ya? tumbuh jadi albino gitu. itu kalau albino sebenarnya kan gini, Kang Pio. Kalau albino kan gennya resesif. Jadi memang gen lemah. Misalkan contoh albino sama albino itu kemungkinan besar ya albino. Ya. Tapi kalau misalkan ini kan sama head ya, Head. albino sama head albino. Harusnya memang ada yang jadi, ini kemungkinan belum aja gitu. Tapi kalau untuk kedepannya sih pasti sih. Nah, si John ini udah 5 kali produksi berarti ya sama yang ini. Nah, Yang pertama 2 kali sama yang normal, yang kedua 2 kali sama yang
head albino, Tapi tetap jadinya tapi tetap jadinya head head albino. albino. Nah itu untuk menghasilkan lagi kira-kira seperti apa? Kita juga masih kebingungan gitu untuk kan kalau Mas Agung sendiri udah pengalamannya di musang. Nah kalau di burung sendiri itu sama nggak? Kalau untuk kemungkinan genetik sama, kalau untuk kemungkinan genetik, tapi kan kalau ini kan udah faktanya memang jadinya head terus ya Kang Pio, jadinya normal terus. Jadi kemungkinan besar sih pasti ada nanti, karena kalau di musang sendiri albino sama head albino jadi, tapi jadinya itu 50/50 ya, jadi maksudnya 50-50, tapi untuk ininya 25% lah untuk jadi ke albinonya. Tapi kalau memang si albino sama albino emang udah pasti. Dah kalau yang ini kan si John kan yang albinonya, sisanya kan head semua, berarti yang ada di sini yang istri pertama pasangan. Yang pasangan pertama itu head sebenarnya. Yang pasangan pertama normal. Iya, normal. Harusnya memang si Johnnya kawin sama anaknya. Nah, iya. Harusnya, tapi ya mungkin nah ya ini kan sama anaknya jadi ini kan. Iya. Jadi normal kan? Belum bisa. Jadi normal ya Kang Pio ya? Iya, jadi normal. Nah, cobain aja sama yang pasangan itu lagi. Bisa jadi yang keduanya atau yang ketiganya atau yang kelimanya. Kalau misalkan ini nih, kan beda indukan nih, beda indukan jantan. Kalau anak-anaknya dikawinin bakal bisa kemungkinan ngeluarin albino nggak? Bisa anak-anaknya kan. Ya tapi itu memang nggak potensi persennya itu nggak terlalu banyak, jadi ke albinonya. Tapi kalau untuk albino sama head itu presentasinya lumayan besar jadinya gitu. Tapi bisa juga ngeluarin mozaik. Kalau di burung tuh blorok ya. Blorok. Iya, blorok. Blorok itu gen dominan ya sebenarnya. Kalau memang posisi ada blorok satu aja di sini, itu blorok semua nanti. Oh, bakal terus-terusan gitu ya? Terus-terusan. Makanya kan ada yang murai blorok kayak gitu cepet banget itu banyaknya ya karena dominan. Iya. Kayak gitu. Kalau ini kan harus satu line albino sama headnya, albino sama albino, karena itu resesif. Kalau blorok kan dominan ya, kawin sama yang normal jadi. Iya. Seperti itu. Berarti lebih bagus lagi kalau misalkan dapat pasangan jantan albino ya. Ya. Wah, itu. Guys nih buat teman-teman barangkali ada yang punya Jalkabo albino jantan ya. Nanti kita akan coba untuk di breeding di sini gitu untuk menghasilkan keturunan Jalkabo albino biar makin berwarna di sini. Ya di aviarinya Bang Pio enak ya. Sut, warnanya putih pink. Asli. Karena memang si Jalkabo ini masih jarang ya yang albino itu. Ya, jarang. Paling di hutan juga ada beberapa. Ada cuman satu ekor di satu wilayah tuh. Tapi kalau di liarnya itu kan iya, albino tuh biasanya kan kalau di liar dia terlalu mencolok sampai sama satu jenisnya pun dimusuhin gitu kalau di musang sama nggak kayak gitu? Sebenarnya sama di musang. Kalau di alam ya mungkin yang saya pernah ada masukan dari teman, memang di musang pun kalau yang albino yang warna-warna cerah itu mungkin bukan karena dimusuhin, mungkin apa, jadi kayak terlalu kelihatan jadi diburu manusia, hewan buas yang musang kan buas, tapi memang ada yang lebih buas lagi mungkin apa gitu ya, terlalu mencolok, jadi sehingga di alamnya pun jarang kayak gitu, sama kayak hewan lain. Karena untuk berkamuflasenya ketahuan. Mau ngumpet di mana nih? Mau ngumpet masa pakai sarung? Ya Kang Pio. Itu. Ayo mau naik ke rumah pohon. Ayo. Guys, kita mau lihat sarang jalak yang ada di atas nih, di rumah. Nah, di sini nih. Pohon. Ini mana Kang Pio? Tuh, masuk tuh. Nah, ini. Oh, ini. Nah, itu masuk lagi tuh dia. Nah, ini juga. Tapi ini kan tadi anaknya udah gede Kang Pio ya? Iya. Nah, udah gede berarti ini kayaknya mau nelor lagi bisa jadi ya? Iya, bisa. Karena anaknya baru bisa makan, dia udah bertelur lagi, udah ngangkut sarang lagi. Oh. Ini udah ngangkut sarang lagi.
Tapi kayaknya dia bener pengen dikontenin deh dari tadi ngikutin. Ngikutin benar. Karena memang Kita saya nunjukin sarang ada. ada di Tadi sini. ngomongnya ini terus. Iya. Si John. Iya kan? Si Iya. John kan. Tahu dia. Tapi matanya kristal ya. Iya. Apa merah sih Kang Pio? Sebelumnya sih merah ini. Merah. Cuman kalau misalkan lagi marah kayak gini kan si yang tengahnya itu apa? Pupil matanya itu mengecil, jadi yang biasanya ya warna kuning jadi putihnya membesar. Oh, Tapi kalau lagi biasa nih dia merah. merah. Oke Mas Agung, ini mau nanya nih mengenai tadi jalak kebo. Jadi yang lebih efektifnya kayak gimana sih buat apa menghasilkan keturunan albino yang yang lebih oke gitu? Jadi albino lah intinya ya. Albino. Ya Mas Bagus. Jadi kalau resesif kan memang harus dari ada headnya ya. Mungkin dari anaknya bisa dikawinin sama yang si John itu. Jadi anaknya misalkan ada yang jantan Kang Pio dikawinin sama itu. Ya mungkin dari 1, 2 nggak jadi, ketiganya mungkin jadi. Karena ini kan yang terakhir ini dia kawin sama anaknya. keberapa? Baru pertama. Yang pertama Nah, Dari yang keturunan yang biasa, yang Dari- standar. dari Oh. keturunan Bapaknya standar. normal. Ya, normal. berarti kan si John kan albino. Nah, anaknya yang dikawin itu kan head albino. Nah, kemungkinan besar jadi, tapi nanti mungkin yang keduanya atau yang ketiganya, karena kita ya yang namanya makhluk hidup ya nggak bisa dipastikan. Ya. Jadi ya mungkin pasti ada sih. Tapi kalau kita coba nih sama keturunan yang kedua atau ketiga gitu ada jantan dikawinin sama si Bisa, induknya. bisa. Bisa. Atau enggak anaknya sama anaknya. Anaknya sama anaknya. Nah, kan itu kan masuknya head. Iya. Jadi Tapi kalau misalkan burung itu inbreed, kehitungnya kan inbreed gak apa-apa. di alam juga kayak gitu sih, Mas gitu. Bagus. Apa kemungkinan? ya Kang Bio ya. Kan albino juga di alam itu karena terjadinya Nah, bisa. kawinan saudara. Bisa jadi seperti itu. Makanya genetiknya lemah. Oh. Jadi lemahnya dia itu dari warna ya. Warnanya makanya dia itu kurang, jadi warnanya putih. Tapi kalau untuk kita sendiri yang penghobi hewan jadi mewah. Iya betul. Iya. Gitu. Paling ya mungkin nanti dicoba-coba aja. Siap. Jadi ini mah PR Kang Pio sama Iya, Mas Bagus. Kalau Sama. perburungan sih mungkin Iya, kayak iya, gitu. iya. Aku juga sambil nyimak terus nih Kang Agung nih di dunia permusangan kayak gimana, wah cakep-cakep. Nah, bagus juga mau menerapkan di Burung. ya di burung. Benar. Hampir sama Mas Bagus. Hampir sama. Oke guys, jadi itu dia petualangan kita dalam apiari bersama Kang Agung, Mas Agung dari Cirebon ya. Tadi udah berbagi ilmu juga tentang peralbinoan ya. Kita sharing dari ilmu dari musang kita terapkan di burung. Semoga berhasil juga semoga ya. berhasil. Betul. Dan satu lagi nih, YouTube channelnya biar teman-teman tahu juga. Oh iya. Iya. Nah, Esan Exotic Pet. Exotic Pet, terus IG-nya Agung Jian, terus Facebooknya Ehsan Pet Shop. Ya, jangan lupa tuh di follow, di add, terus di subscribe juga nih. Betul. Dari Harus subscribe. Ehsan Pet. Exotic Pet. Gitu dulu ya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.